Bab 051. Belum sempat ketemu, pintu kamarnya keburu diketuk. Dan, makan malam sudah siap, kata Mbok Sumi. Siap, Mbok, jawab Davin lantang. Ayo, sayang, makan dulu. Nontonnya nanti saja, lanjut Davin sembari menuntun tangan Ayu mengajaknya keluar kamar. Keduanya berjalan bergandengan tangan menuju ruang makan di mana sudah ada Pak Ardi, Rika dan Raka di sana. Ayo, Vin, makan dulu. Ajak istrimu. Bilangin jangan sungkan. Anggap saja di rumah sendiri, tutur Rika berbasa-basi. Kenapa harus sungkan? Ini kan memang rumah sendiri. Iya kan, sayang? Kamu mau apa? Tawar Davin setelah ia dan Ayu duduk bersisian. Gak apa-apa aku ambil sendiri, balas Ayu. Gegas ia mengisi piring Davin dengan nasi dan lauknya. Pun piring miliknya sendiri. Suasana makan malam kali ini terasa canggung. Semuanya terdiam dan fokus pada makanannya masing-masing. Menyadari hal itu, ada kesedihan di relung hati Davin. Cukup lama dia keluar dari rumah itu, tapi tak terlihat sedikit pun kerinduan di sorot mata sang ayah, padahal dia rindu masa-masa dulu, di mana mereka seringkali berbincang hangat di meja makan. Karena itulah satu-satunya waktu kebersamaan mereka yang dimiliki karena kesibukan masing-masing. Davin sibuk kuliah dan Pak Ardi sibuk bekerja. Mengenang hal itu, Davin tak berselera menghabiskan makanannya. Ia meneguk air putihnya sampai habis sebelum akhirnya bangun dari duduknya. Sekedar mengingatkan. Besok jangan sampai ada yang terlambat masuk kantor. Karena akan ada meeting penting pagi-pagi. Dan mulai besok, tak lagi ada yang boleh datang dan pulang seenaknya. Kecuali, bersiap diberi SP, kata Davin lantang. Ekor matanya melirik pada Raka yang langsung tersedak mendengar penuturan Davin. 74. Mendengar perkataan Davin, Pak Ardi dan Raka yang baru saja meminum airnya saling lirik. Keduanya menatap punggung Davin yang berjalan meninggalkan ruang makan. Disusul Ayu yang juga langsung menghentikan makannya. Pi, gimana ini? Kayaknya Davin semakin berbuat seenaknya deh sama kita. Kasian Raka. Dia pasti kena imbasnya, gerutu Rika dengan bibir mengerucut. Entahlah, Mi. Papi juga gak tahu harus berbuat apa. Papi juga gak menyangka kalau Davin akan setega ini. Padahal dulu, dia itu anak yang baik dan penurut. Gak berangasan seperti sekarang, timpal Pak Ardi yang merasa jika putranya itu mulai berubah. Tak lagi sepenurut dulu. Padahal, rasa sakit hati yang bertubi-tubilah yang mengubah Davin dari Davin yang dulu menjadi Davin yang sekarang. Ditambah rasa sakit hati yang ibunya rasakan, membuat dendam itu perlahan berkobar di dadanya. Karena bagi Davin, menyakiti ibunya sama dengan menyakiti dirinya. Luka sang ibu adalah luka pula bagi dirinya. Kok makanannya gak dihabiskan, Mas? Tumben. Biasanya Mas lahap banget kalau makan, tanya Ayu saat keduanya sudah sampai di kamar. Mereka berdua duduk bersisian di sofa panjang nan empuk. Gak berselera, jawab Davin apa adanya. Kok bisa? Padahal menunya komplit banget. Enak-enak lagi. Sementara kalau di kosan, menunya sederhana, tapi makannya bersemangat, timpal Ayu. Lah terbayang kembali makan yang terhidang di meja makan tadi. Mulai dari daging, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Belum lagi kursi dan meja makan yang mewah seperti yang dilihatnya di TV selama ini. Sementara di kosan, Ayu seringnya hanya menghidangkan 2 jenis lauk saja. Itu pun sangat sederhana. Belum lagi keduanya hanya makan sambil duduk lesehan di atas karpet. Bisa dong, karena sejujurnya yang membuat nikmat itu bukan makanannya, bukan pula tempatnya. Tapi siapa orang yang membersamai kita.
Dan ternyata benar, lebih nikmat dan nyaman tinggal di kosan satu petak dengan segala kesederhanaannya dibanding tinggal di rumah mewah dan berbaur bersama orang-orang munafik bermuka dua, timpal Davin. Jauh dalam lubuk hatinya, sesungguhnya ia sama sekali tak nyaman tinggal dalam satu atap bersama mereka semua. Jika boleh memilih, dia akan memilih untuk tinggal di kosan saja seperti kemarin-kemarin. Hanya satu yang membuat Davin terpaksa ke rumah itu, Pak Damar. Ya sudah. Kapan-kapan kita makan berdua aja di kosan seperti biasa. Itu juga kalau belum ada yang nempatin, usul Ayu dengan mata berbinar. Jika boleh jujur, Ayu juga sebenarnya lebih betah tinggal di kosan. Lebih bebas juga. Namun sebagai seorang istri, kini ia harus nurut dan mengikuti suami kemanapun suami pergi. Gak akan ada yang nempatin. Kamar kita di sana akan tetap jadi kamar kita. Kamar penuh kenangan dan kebahagiaan. Kalau kapan-kapan kita rindu suasananya, kita bisa ke sana kapan saja. Menghabiskan waktu bersama seperti dulu, timpal Davin dengan kerinduan yang sama besarnya dengan Ayu. 75. Emang gak sayang kalau gak disewakan? Kan lumayan setiap bulan dapat 1 juta, timpal Ayu polos. Ia lupa kalau bagi Davin, uang segitu tak ada apa-apanya. Enggak lah. Lebih sayang lagi kalau tempat penuh kenangan kita ditempati oleh orang lain, balas Davin santai. Ayu hanya mengulum senyum. Ia tak lagi menanggapi apalagi terlalu ikut campur pada harta benda milik sang suami. Salat dulu Gi, udah azan tuh. Katanya mau nonton film. Tita Ayu tak lama setelah azan Isya berkumandang. Davin mengangguk lalu lekas mengerjakannya. Aku ke kamar kakek sebentar. Kamu pilih-pilih saja dulu channelnya, ujar Davin. Ia pun berjalan cepat menuju kamar Pak Damar lalu masuk setelah mengetuk pintunya terlebih dahulu. Kek, langsung istirahat, ya. Sudah malam. Kita ke kamar mandi dulu. Ayo, Davin bantu, kata Davin lembut. Dengan penuh kasih sayang, Davin membantu Pak Damar ke kamar mandi, membuang hajat agar tidurnya nyenyak tak terganggu dengan penuhnya kandung kemih. Setelah dari kamar mandi, barulah Davin membantu membaringkan Pak Damar di tempat tidur. Tak lupa, Davin juga menyelimuti kakeknya itu. Oh, iya, Vin, kakek sudah meminta Pak Faruk untuk datang besok pagi-pagi sekali. Kamu suruh dia langsung ke kamar kakek saja, ya, kata Pak Damar yang sudah siap dengan posisi tidurnya. Siap, kek. Besok Davin usahakan sambut langsung kedatangan Pak Faruk, timpal Davin. Setelah memastikan keadaan kakeknya aman, Davin mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur. Kalau kakek butuh apa-apa, kakek tinggal telepon Davin atau hubungi Ricky, lanjut Davin sebelum keluar dari kamar Pak Damar. Di rumah itu, setiap kamar memang dipasangi telepon kabel yang terhubung satu sama lain, jadi jika ada apa-apa, tak perlu memanggil dengan teriak-teriak atau suara tinggi. Hanya tinggal pijit dan tekan sebuah angka. Sementara di samping rumah yang megah itu, terdapat sebuah tempat seperti gazebo tapi lebih luas dan lengkap. Ada kamar mandi dan dapur khusus di sana. Sengaja guna memudahkan para pekerja yang ingin sekedar menyeduh mie instan dan sebagainya. Di tempat itulah para pekerja beristirahat malam, mulai dari sopir keluarga, tukang kebun, termasuk Ricky yang 24 jam stay di sana. Kakek sudah tidur, Mas? Tanya Ayu begitu Davin kembali ke kamar. Baru mau, jawabnya sambil menghentakkan bokong di sisi sang istri. Berasa capek banget hari ini. Padahal gak ngapa-ngapain. Apa capek hati dan pikiran ya? Keluh Davin sembari menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke
kiri. Jangan terlalu dijadikan beban pikiran. Ingat loh, hampir semua penyakit berawal dari pikiran, dibawa santai aja, timpal Ayu mengingatkan. Siap, Bu Dokter, kelakar Davin sembari meletakkan kepalanya di pangkuan Ayu. Sementara kedua kakinya ia naikkan ke atas sofa untuk diselonjorkan. Meski selama ini Davin terlihat kuat dan tegar menghadapi apapun sendirian, dia tetap seorang manusia biasa yang butuh bermanja. Dan kali ini, Davin sudah menemukannya. Ayu mengulum senyum. Kepalanya menunduk, melihat kepala Davin yang ada di pangkuannya. Dengan lembut. 76. Ayu pun mulai mengusap-usap pelan kepala Davin, menghadirkan kenyamanan yang menelusup dalam relung hatinya. Kamu tahu gak? Dulu, aku selalu tiduran gini di pangkuan mama. Semua masalahku seperti rontok satu persatu saat tangan lembut mama mulai mengusap kepalaku. Sama seperti apa yang kamu lakukan sekarang. Nyaman sekali rasanya. Makasih ya, sayang, tukas Davin. Sama-sama. Semoga keberadaan aku di sini bisa sedikit mengurangi kerinduan Mas pada mama. Meski aku dan mama pasti sangat jauh berbeda. Bagaikan langit dan bumi, timpal Ayu penuh kasih sayang. Enggak. Kalian sama-sama hebat buatku. Kalian memiliki porsi yang sama di hatiku. Sama-sama 100%, balas Davin sangat meyakinkan. Tidurlah. Katanya Mas capek. Nanti kalau aku sudah ngantuk, aku bangunin Mas biar kita pindah ke tempat tidur, tita Ayu. Tangannya terus saja mengelus lembut kepala Davin. Belum sempat Davin terpejam, ponsel milik Ayu keburu berdering. Angkat saja. Aku belum ngantuk kok. Cuma lagi pengen manja-manja aja biar kayak anak kecil, titah Davin. Beneran gak apa-apa? Tanya Ayu memastikan. Gak apa-apa. Siapa tahu dari adikmu kan? Timpal Davin. Beruntung ponsel itu letaknya tak jauh. Berada di atas meja di hadapan Ayu hingga dengan mudah bisa menjangkaunya. Iya, bener. Raya yang telepon, kata Ayu dengan senyum tersungging. Ia lekas menggeser tombol hijau untuk mengangkat panggilan video tersebut. Assalamualaikum, Rai, sapa Ayu begitu wajah cantik sang adik terpampang di layar. Waalaikumsalam, Mbak. Ganggu, gak? Balas Raya terdengar sungkan. Enggak. Mbak lagi nonton TV, kok, jawab Ayu apa adanya. Raya cuma mau minta doa dari Mbak sama Kak Davin, besok sore Raya berangkat studi tour, ungkap Raya. Oh, iya, Rai. Hati-hati, ya. Jaga diri baik-baik, selama di sana, jangan pisah dari rombongan. Apalagi itu kota orang, pesan Ayu penuh perhatian. Uang saku buat bekalnya sudah ada belum? Lanjut Ayu. Ada kok, Mbak. Cukuplah kalau buat jajan, balas Raya. Adik kandung Ayu itu memang selalu tahu diri untuk tak meminta jatah lebih pada kakaknya itu di luar jatah bulanannya. Oh, iya, satu lagi. Kata bapak, Mbak Riri jadinya nikah minggu depan. Mbak Ayu sama Kak Davin jangan lupa datang, lanjut Raya mengungkapkan. Insya Allah ya, Rai. Mbak usahakan datang, jawab Ayu tanpa memberi kepastian sebelum membicarakannya dulu dengan sang suami. Oke, Mbak. Ngomong-ngomong Mbak lagi di mana sih? Kok kayak bukan di kosan? Lagi di hotel ya? Apalagi bulan madu? Tanya Raya keheranan. Dari layar ponsel jelas terlihat kalau kening Raya berkerut-kerut. Mbak lagi di rumah Mas Davin.
Mas Davin meminta Mbak untuk pindah ke rumahnya, jawab Ayu apa adanya. Beneran Mbak? Balas Raya dengan mata berbinar. Bahkan ia yang semula sedang tiduran di kamarnya. 77. Langsung beringsut bangun dan berjalan keluar kamar. Duduk di ruang TV untuk bergabung dengan yang lain. Coba pakai kamera belakang, Mbak. Boleh gak? Pengen lihat kamar Mbak di sana. Hehe, lanjut Raya begitu antusias. Boleh. Nih. Ayu seketika mengedarkan kamera ponselnya ke seluruh penjuru kamar. Hingga semua barang mewah itu terlihat jelas oleh Raya. Wah, besar sekali kamarnya, Mbak. Barang-barangnya juga bagus-bagus. Seperti di kamar hotel bintang 5, tukas Raya dengan mata melotot. Kapan-kapan kamu main ke sini, ya, pinta Ayu. Boleh kan, Mas? Tanyanya pada Davin yang masih tiduran di pangkuannya. Boleh dong, keluargamu keluargaku juga, jawab Davin dengan raut wajah tak menunjukkan keberatan sedikitpun. Tuh denger sendiri. Boleh katanya, cicit Ayu pada Raya dengan senyum mengembang. Gak sabar deh Mbak pengen ke sana. Pengen lihat tempat tinggal baru Mbak. Pasti mewah sekali, iya. Kelihatan sih dari kamarnya, balas Raya sengaja mengeraskan suaranya. Karena ibu sekaligus saudara tirinya juga ada di sana. Ternyata Kak Davin beneran orang kaya raya. Sultan si kayaknya, lanjut Raya semakin gencar memanas-manasi. Apalagi ia sudah bisa melihat dari ekor matanya, bibir Bu Rati mulai komat kamit gak jelas. Itu Mbak lagi nonton TV aja gede banget TV-nya. Berasa di bioskop, sambung Raya lagi. Norak banget sih kamu, Rai. Baru gitu doang juga. Rumah Kak Romi juga bagus sekali, gak cuma rumah preman itu aja, hardik Riri tiba-tiba. Dari tadi kupingnya terasa sangat panas mendengar perkataan Raya yang terus memuji-muji kekayaan Davin. Oh, gitu ya, Mbak. Berarti Mbak Riri juga nanti mau diajak pindah ke rumah Kak Romi, iya. Kan bentar lagi jadi istrinya, sindir Raya sambil berusaha menahan tawa. Karena ia tahu persis, jika saudara tirinya itu tak diterima di keluarga Romi. 78. Mendengar celetukan Raya, mata Riri mendelik sinis. Meski dalam hatinya ia ikut membenarkan apa yang dikatakan adik tirinya itu. Jangankan diterima jadi menantu, menuntut tanggung jawab saja harus menanggung semua biaya pernikahan dari calon mempelai wanita. Ah, tapi aku yakin kok, setelah melahirkan nanti, kedua orang tua Kak Romi pasti menerimaku. Secara aku sudah melahirkan cucu untuk mereka, batin Riri menghibur dirinya sendiri yang mulai resah. Kamu ngapain pindah ke sini sih, Rai? Sudah benar mendekam di kamar sendirian. Bukan bicara gak jelas di sini. Ganggu orang lagi nonton sinetron aja. Kan jadinya gak fokus, sentil Bu Rati kesal. Sejujurnya bukan suara Raya yang membuat kesal, tapi bahan perbincangan yang Raya bicarakan dengan kakak kandungnya itu. Gerah, Bu. Kipas anginnya kan dipakai di sini. Nasib cuma ada satu kipas angin, jadinya digil. Sana sini. Entar malam pasti dibawa deh ke kamar Mbak Riri, balas Raya apa adanya. Coba kalau kayak di rumah Kak Davin yang ditempati Mbak Kayu sekarang, pasti aknya aja ada di setiap ruangan. Benar gak, Mbak? Lanjut Raya sambil kembali mengarahkan wajahnya ke layar ponsel. Iya, Rai, bener. Alhamdulillah jadinya gak kepanasan, jawab Ayu apa adanya. Tuh, kan. Ya ampun, beruntung sekali jadi Mbak Ayu, dapat suami sekaya dan sebaik Kak Davin.
Semoga Allah menyisakan lelaki seperti itu. Satu saja ya Allah, untukku, aku juga baik kok seperti Mbak Ayu. Meski kesabaran aku tak setebal Mbak Ayu, timpal Raya sembari menadahkan tangan. Meski terkesan seperti candaan, tapi doa itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Amin, Rai, sahut Ayu buru-buru. Cek, apaan sih kamu anak kecil? Ngomongnya makin gak jelas banget. Ngalor ngidul kemana-mana. Udah mending sana balik kamar lagi. Berisik tahu, suara TV-nya jadi gak kedengaran. Kesalip suaramu yang cempreng itu, ketus Riri dengan raut wajahnya yang jutek.